Tuhan Allah kami di dalam sorga pada saat ketika kami mau belajar tentang firman Tuhan yang hidup yang terdapat dalam Alkitab. Terangi kami dengan Roh Kudus dan tuntun kami ketika kami membicarakannya Tuhan, sehingga apa yang kami bicarakan kiranya merupakan tuntunan daripada Tuhan saja, sehingga kami semua mendapat berkat pada malam ini. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, teman-teman, mari kita buka Yohanes 5, Jesus encounter the man by the pool of Bethesda. Ya, nah, kolam. Jadi pertemuan Yesus terhadap orang di kolam Bethesda. Sering ya nama-nama Bethesda ini kita dengar ya. Boleh di-share si Sani untuk ayatnya? Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama melihat di sini, atau boleh baca Alkitabnya jika ada, dan atau di handphone kita lihat. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 3 dulu. Di dalam Yohanes ayat 1 sampai 3, pada saat itu adalah ayat 1 ya, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Jadi kita tahu Bethesda itu adalah kolam. Dan ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Kita stop di situ, di ayat 3. Nah, kita tahu, dari ayat 1 sampai 3 ini, boleh scroll ke atas lagi, sisa nih, dari ayat 1. Ya, dari 1, 2, 3 ini kita lihat, bahwa pada saat itu adalah hari raya orang Yahudi, kemudian di Yerusalem ada pintu gerbang domba, digambarkan di situ, dan ada 5 serambi. Serambi kita tahu ya, bukan serambi Mekah ya, seperti itu, serambi Mekah itu Aceh. Serambi itu kira-kira teras ya. Setuju nggak teman-teman, teras, atau pintu depan, atau gimana? Ya, paham ya? Nah, di situ ada sebuah kolam yang disebut dalam bahasa Ibrani Bethesda. Di serambi-serambi ini, kita lihat di dalam ayat kitab ini adalah sejumlah besar orang apa? Orang yang lagi hangout? Enggak. Tetapi orang yang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, kemudian apa? Orang-orang lumpuh. Jadi kalau kita lihat, 3 kategori ini adalah semua orang-orang sakit pada umumnya. Ya. Besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh ini semua juga orang sakit. Kita paham itu. Itu yang ada, dan kebanyakan yang menempati di dekat kolam Bethesda itu. Kenapa mereka kira-kira ngumpul ya? Mari kita lihat ayat 4, teman-teman. Sebab, katanya, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi apa? Sembuh, apapun juga penyakitnya. Oh, jadi makanya kita tahu kenapa mesti berkumpul orang yang kategorinya yang tadi kita sebutkan, bahwa orang sakit semua berkumpul di sana karena apa? Datang nanti malaikat Tuhan dan akan goncangkan air itu. Kemudian siapa yang masuk akan sembuh. Saya belum pernah ke Yerusalem sih, saya belum pernah ke. Hopefully one day I will go there. Tapi saya nggak tahu, saya tidak bisa tampilkan map seperti yang si Sani kadang tampilkan. Tapi kita nggak tahu juga bagaimana beritanya sampai sekarang, apakah kolam Bethesda itu masih menantikan goncangan air atau apa. Saya belum pernah. Tetapi kira-kira di sanalah, kalau saat ini seperti kita bilang, suatu kekuatan supranatural, kalau saya bisa katakan, kekuatan yang di luar kuasa kita, yaitu katanya malaikat Tuhan datang goncang, kemudian kita turun, ya, seperti heboh, bukan seperti heboh yang apa ya, yang anak kecil kemudian dulu yang saya nggak tahu pakai batu dicemplungin air diminum bisa sembuh, enggak, kira-kira nggak begitu. Nah, kemudian kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ternyata di situ, salah satu dari sekian banyak orang itu, ada satu orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Itu bukan umurnya loh teman-teman, 38 tahun.
itu sakitnya 38 tahun. Mungkin di antara kita, di satu grup ini sekarang, satu Zoom ini, semua kita di bawah 38 tahun, termasuk saya. Maunya. Maunya. Ya. Maunya. Tetapi ini sakit 38 tahun. Jadi kalau umur dia, dan dia saya percaya, dia bukan sakit pada saat dia lahir. Di 38 tahun sakitnya. Kalau dia umur 20 tahun, tambah 38, udah berapa? 58 tahun. Dari umur 20 sampai umur 58 tahun dia sakit. Kalau di umur 15 kita tinggal tambahin aja. 38 tahun itu sakitnya. Ya. Jadi, bukan, nggak ada ya anak muda banget di sini ya. Dibuat. Kita semua 38 tahun ya. Nggak, amin aja. Oke. Jadi bayangkan ya teman-teman, kita bisa bayangkan berapa lama itu dia sakitnya. Saya lihat yang paling kenceng ketawanya, ikonnya itu si Bro Ali ya. Tapi nggak apa-apa, saya aminkan. Oke. Kita lihat kepada Yohanes 5 ayat 6. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, jadi Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaannya. Kira-kira kita bisa bayangkan orang sakit ngumpul di sana semua, teman, kemudian dan dia berbaring di situ, dan Tuhan Yesus dalam tertulis itu adalah dia tahu bahwa ini telah lama keadaan ini orang lumpuh. Jadi kalau misalnya kita lihat pertanyaan seperti apa ini kira-kira? Kalau misalnya pakai sarkastik anak-anak muda sekarang, mungkin dia akan jawab, maksud ngana, ngapain saya di sini? Nah, kan gitu kira-kira. Ya enggak? Ngapain ngumpul di Bethesda ini berbaring dekat-dekat kolam? Maukah engkau sembuh? Nah, kalau misalnya menggunakan seperti, karena ada orang Sarawak sini Malay. Nah, mungkin kalau orang-orang Chinese di Malay dibilang, you have no eyes, you don't see, I'm sick, misalnya seperti itu kan? Kira-kira begitulah. Ya, kira-kira. Karena pertanyaan ini kok seperti gimana? Tapi mari kita lihat teman-teman ayat berikutnya. Apa jawab orang itu kepadanya? Nah, saya boleh dong dengerin, jangan saya terus ini. Ayat 7. Boleh Bro Ali lah ketawa terus dia. Boleh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air sudah mulai goncang, dan sementara aku menuju, bentar ya, chatnya terganggu. Chatnya Sis Dita ini teman-teman. Oh iya. Menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Oke, terima kasih. Ya bro, oke. Bro Ali. Apa jawab orang itu? Kita bisa baca. Bukan jawab, oh ya dong, sembuh dong. Ya Tuhan, saya ngapain di sini Tuhan? Saya mau sembuh Tuhan. Begitu. Mau kan sembuh? Yes, saya mau sembuh. Nggak gitu. Tapi dia cari apa? Fokusnya beda. Teman-teman kita lihat. Tuhan, kira-kira gitu ya. Nggak ada orang turunin saya Tuhan, saya kan lumpuh. Jadi kedis lagi. Oke, Tuhan nggak ada yang turunkan saya ke kolam itu apabila airnya goncang. Ya enggak. Dia bukan bilang katakan saya sembuh, saya mau sembuh. Enggak. Tapi dia cari excuse, cari alasan. Nggak ada yang turunin orang ke dalam. Kenapa? Teman-teman, kalau kita lihat bahwa satu-satunya harapan dia adalah apa? Dalam pengertiannya. Di kolam itu. Sorry? Tuhan lagi. Iya betul. Yang tepatnya adalah Tuhan. Tetapi harapan dia adalah dia bisa masuk ke dalam kolam itu. Terima kasih, betul Tuhan. Tetapi orang lumpuh ini salah satu harapannya adalah dia masuk ke dalam kolam itu katanya, supaya dia bisa sembuh. Jadi, dan kita bisa lihat di sini adalah Yesus yang menghampirinya. Ya. Dan kita tahu bahwa Yesus itu nggak perlu nanya gitu. Kita tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang kita sembah, yang pada saat menjadi manusia mempunyai Tuhan Yesus yang berkasihan. Tuhan Yesus yang mau begitu banyak mujizat dia menyembuhkan orang. Memang keinginannya adalah untuk apa? Kebaikan kita, untuk menyembuhkan orang. Sama seperti di dalam Markus 1:41. Nggak usah di-share sisanya, cuman saya minta salah satu
Bro Johan deh. Boleh bacakan di dalam Markus 1 ayat 41. Nggak apa-apa, kita tunggu. Markus 1 ayat 41. Bentar ya. Markus 1 ayat 41, Bro. Ayat 41. Ya, siap. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Terima kasih, Brother Johan. Ya. Boleh, saya lihat ada tab-nya di sini Markus 1. Boleh diklik, Susani. Ya, jadi saya mau kasih lihat kata-katanya di dalam Markus. Ya. Oke. Anyway, dia bilang tergerak oleh belas kasihan yang tadi ya, Brother Johan. Kasihan, Bro. Belas kasihan, Bro Ali, ya, betul. Jadi Tuhan ini adalah orang oknum yang sangat berbelas kasihan. Jadi tidak mungkin pertanyaan ini tanpa tujuan ditanyakan begitu, ya. Dan orang ini berharap memang salah satunya kolam ini, ya kan? Karena dari sini kita bisa mengetahui kenapa Tuhan menghampiri orang itu. Bukan seperti Rabu lalu ketika kita bicara Sisania, kalau nggak salah, yang membawakan sharing tentang blind man atau orang kusta. Orang kusta itu datang kepada Tuhan. Orang kusta itu sakit, minta disembuhkan, dia datang kepada Tuhan. Tapi di sini Tuhan yang datang kepadanya. Itu menunjukkan kepada kita adalah ada satu poin di mana kita sangat-sangat tidak sanggup seperti orang lumpuh itu, tidak mampu melakukan apa-apa lagi, maka apa? Tuhan akan datang kepada kita, bisa datang kepada kita. Amin ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tetapi ingat, walaupun tidak berdayanya kita ingat ada suatu bagian yang harus kita lakukan di dalam menyambut daripada kedatangan Tuhan ini kepada kita. Ya, coba kita lihat di dalam, terusin boleh? Ayat tadi Yohanes 5 ayat 7. Sorry. Nah, jadi kita tahu ya Tuhan tadi bahwa sangat berbelas kasihan dan selalu ada bagian yang kita kerjakan. Kemudian kita lihat di dalam Yohanes 7 tadi kita sudah baca, apa jawaban ketika orang ini mulai mengungkapkan alasan-alasannya di ayat 8. Boleh Sis Dita yang bacakan ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Apakah Yesus respon kepada alasan-alasannya? Ya, karena nggak ada yang bawa, ini semacam, oke, kata Tuhan, saya akan angkat Anda, nanti kalau bisa bergoncang, saya cemplungin, misalnya kayak gitu. Enggak ya, dia bilang gitu. Tapi dia bilang apa? Ini perintah. Kata Yesus kepadanya, ini bukan suatu, oke, nanti jika engkau percaya, niscaya, misalnya kayak gitu. Enggak. Tapi dia katakan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya. Yesus tidak merespon alasannya. Oh iya, kasihan sekali Anda ya, 38 tahun sudah merana. Ini ya udah, tenang ya, saya akan sembuhkan. Enggak. Dan apa yang dilakukan responnya terhadap perintah daripada Tuhan Yesus ini di ayat 9. Boleh bacakan Sis Helen? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Terima kasih. Nah, ayat 9 ini, di dalam Yohanes ayat 9 ini, kita bisa menggali lebih dalam lagi. Ya, pada saat bagaimana orang ini bisa sembuh langsung seketika. Apakah kita tahu apakah orang ini ketika Yesus bilang bangun dah dan angkatlah tilammu, dia merasakan suatu energi, ya, seperti dulu boneka-bonekaan yang masukin koin, begitu masukin koin langsung langsung hidup, atau seperti baterai charge handphone atau gimana, kita nggak tahu. Ataukah dia merasakan sensasi pada badannya sehingga dia langsung berjalan dan sembuh, ya, kita tidak tahu juga. Tetapi yang dia tahu adalah apa? Ada perintah daripada Tuhan. Dia juga nggak tahu Tuhan Yesus ini siapa. Nah, bagiannya adalah dia apa? Dia melakukan. Nah, kita bisa bayangkan pada saat itu,
dia pasti melakukan sesuatu. Apakah berdiri, apakah mungkin dia goyang-goyang ininya, kakinya, kita nggak tahu. Dan kita tahu bahwa bukan karena sambutannya maka dia sembuh, tetapi adalah firman daripada Tuhan ini. Ya, kalau kita bisa bayangkan ketika kembali lagi ya, tadi seperti yang di ayat sebelumnya, ketika orang itu datang, orang itu sakit, kemudian Yesus datang, nggak usah di scroll, di bait 9 aja. Oke. Nah, dilihat bahwa itu bisa kita aplikasikan, kira-kira datang orang, kita sakit, ada orang datang, kemudian bertanya seperti itu, mau kau sembuh, kita nggak tahu siapa ini. Datang-datang tiba-tiba bangkitlah dan berjalanlah katanya. Ya. Tetapi itu menunjukkan dia apa? Orang lumpuh ini percaya nggak teman-teman? Kira-kira teman tahu nggak bahwa orang lumpuh ini percaya tidak ucapan Tuhan? Menurut teman-teman, boleh kasih jempol atau amin? Atau di teks? Yes. Jadi kita kan jadi percaya ya, teman-teman. Amin. Yes, thank you. Berarti kita tahu ya bahwa orang lumpuh ini percaya kepada ucapan Tuhan. Karena apa? Apa yang dilakukan? Karena dia berdiri. Jadi ada bagian dia. His part is mau trying gitu, mencoba untuk bangkit, berdiri atau dalam menyambut dari perintah itu. Nah, sama seperti di ayat Alkitab, di buku di dalam ayat-ayat Alkitab begitu banyak janji-janji, sama seperti komunitas kita pada saat ini care group, I promise, artinya janji-janji Tuhan. Begitu banyak kita menyukai janji-janji Tuhan. Begitu banyak kita sering ketika kita Nah, begitu banyak kita yang begitu senang mendengar janji-janji Tuhan, bahwa dikuatkan, bahwa ada Tuhan itu sungguh amat baik, mengampuni dosa kita, kemudian doa bahwa kita tidak akan pernah kekurangan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika datang di dalam ayat itu bentuknya seperti perintah Tuhan seperti ini, tidak boleh ini, kamu harus begini, kita udah mulai pusing. Kalau janji-janji saya indah ini, kalau perintah Tuhan seperti, let's say misalnya, jangan mencuri perintahnya, atau jangan berbohong, jangan mencuri ya, kita nggak mencuri lah, yang berbohong, jangan mengucapkan saksi dusta misalnya. Nah ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan artinya apa? Apakah itu perintah yang buat menakut-nakuti kita, untuk mengutuki kita? Tidak. Tetapi ini perintah yang terkandung di dalamnya adalah janji bahwa kita sanggup ketika kita memenuhi perintah ini, seperti jangan mencuri ya, jangan mengucap saksi dusta, karena ada orang bilang white lies, katanya supaya sama seperti nenek saya sampai meninggal itu, jadi dari pihak mama saya itu ada om saya yang sudah meninggal duluan sebelum nenek saya. Nah, nenek saya ini sampai meninggal dia nggak tahu om saya sudah meninggal. Karena apa? Ditanya, ini anak laki-laki paling gede soalnya. Nah, jadi gimana kabarnya dia? Ya baik, mak. Saya panggilnya gitu. Kalau atau anak-anak ditanya, itu kan kebohongan. Tetapi kebohongan untuk supaya apa? Karena kalau dia tahu, yakin. Karena di jantung dan memang sudah tua sekali, bisa meninggal mungkin segala macam. Nah ini yang kayak gini-gini kita seperti di simpang jalan, tetapi perintah Tuhan jelas. Dan Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita hanya untuk menjadi kutuk bagi kita, tetapi bisa supaya kita apa? Bisa menjalaninya. Karena ada janji bahwa kita sanggup akan melayaninya. Amin teman-teman. Bentar. Tadi itu yang nenek itu berarti nggak tahu anaknya sendiri meninggal? Nggak tahu? Nggak tahu. Sampai meninggal? Nah, nggak tahu ya? Nggak sampai meninggal. Berarti disembunyikan gitu? Nggak ditanya kemana gitu ya? Aduh, kasihan juga. Iya. Oke. Thank you, bro. Yes. Oke. Jadi sama seperti pada zaman sekarang ini, jika kita mau
mendengar perintah Tuhan dan melakukan bagian kita, selalu ada berkat. Sama seperti orang buta yang di sharing oleh si Sani itu, bahwa orang buta itu juga setelah itu ada perintah. Perintahnya adalah apa? Masih ingat nggak teman-teman? Ketika orang buta disembuhkan sama Tuhan Yesus, kemudian perintah terakhirnya apa? Pergilah Keluarlah. ke kolam Siloam, basuhlah matamu. Oke. Nah, kamu akan melihat. Terakhir ya. Dia bilang apa? Keluar dari kota itu, nggak usah masuk lagi. Gitu. Terima kasih Bro Ali. Oke, Bro. Nah, keluar dari kota itu adalah perintah, betul nggak? Dan itu juga menurut kita. Dan kita harus apa? Sama seperti orang buta atau orang dari lumpuh ini, dan mengikutinya. Karena ketika kita percaya akan firman Tuhan, kita akan melakukannya, maka sempurna. Sama seperti di dalam Yakobus, apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke. Cepat juga nih, kalau sudah cermat udah 100 nih si Bro Ali nih. Dia mulai. Makasih, Bro. Oke. Kemudian kita kembali kepada sebentar ya, sambil nyontek ini. Orang lumpuh ini pasti dia tidak akan sembuh jika tidak mencoba untuk berdiri. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin saya akan berpikir begini, Tuhan saya misalnya amit-amit ya, tapi misalnya sakit begitu datang, udahlah Tuhan, nggak usah suruh berdiri saya Tuhan. Tuhan kan berfirman jadi aja, udah langsung aja, udah nggak usah saya berdiri sesusah begini lagi, Tuhan langsung jadi. Tetapi karena dia percaya, maka dia melakukan dan dia berdiri dan sempurna semuanya. Dan orang lumpuh itu melakukan perbuatannya. Makanya kita tidak pernah bisa selamat kalau kita hanya duduk pada saat ini, seperti saat ini, duduk, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Betul nggak teman-teman? Kita duduk, kita datang setiap Rabu dan Kamis, kemudian kita Telegram ngobrol, kemudian menghafal. Tetapi jika itu saja yang kita lakukan, jika itu saja ya, itu baik ya. Jika itu saja yang kita lakukan, kita nggak kemana-mana. Karena tidak ada perbuatan kita dalam menyambutnya. Nah, itulah, makanya sama seperti katanya, kabarkanlah Injil supaya orang bisa benar. Kalau nggak ada yang mau kabarkan, kapan mau nyampai kabar sukacita ini? Kira-kira seperti itu. Nah, komunitas kita di sini kan banyak talentanya. Mungkin kalau nggak ada orang mau duduk aja semua begini, nggak ada yang saya amin, udah saya aja yang ngomong terus semua, nggak ada yang MC, nggak ada yang special song seperti Bro Johan dengan talentanya, nggak ada yang Bro Ali cerdas cermatnya nomor satu, gitu. Lain-lain sebagainya. Kita bisa do our part. Mungkin kalau misalnya mau bisa ngobrol sama kita bagaimana saya punya talenta. Saya mau coba jadi MC atau saya mau apa. Karena kita di komunitas dari Promise ini kita sama-sama satu sama lain untuk apa? Untuk menguatkan kita dan juga membuat kita semakin dekat pada Tuhan. Jadi bukan karena semua orang tidak hanya khotbah aja, sharing aja, enggak. Tetapi masing-masing kita punya talenta berbeda. Betul nggak teman-teman? Nah, baik. Dan percaya kita, di dalam proses mencoba itu, yes, amin. Di dalam proses mencoba itu, nggak selalu sukses. Nggak selalu perfect. Mungkin, maaf ya Brother Johan, kembali lagi contohnya Brother Johan. Mungkin di dalam talenta mengarang lagu segala macam, mungkin nggak perfect. Mungkin sekali jebret langsung dapat, enggak ya bro ya? Nah, itu kan betul enggak. Tetapi Tuhan selalu sanggupkan. Mungkin saya bicara segala macam ini, saya sakit kepala apa segala macam, atau ngoceh aja sekarang gini, kalau tiba-tiba. Saya nggak tahu, disanggupkan. Saya nggak minta. Atau Sis Dita bisa bikin semua segala macam, semua kita disanggupkan. Ketika kita apa? Kuncinya, mau mencoba, mau berbuat. Mau berbuat. Jadi bukan duduk dan kita mendengarkan saja. Amin teman-teman. Oke. Banyak kita mencoba untuk membuat alasan soalnya katanya. Sama seperti umur 38 tahun itu juga dia mau banyak alasan. Mungkin dia bisa banyak alasan. Lebih banyak lagi dia. Tuhan yang bener aja lah, Tuhan 38 tahun suruh bangkit. Nggak mau ditinggal tidurannya terus, saya tunggu air kolam aja. Mungkin bisa aja gitu. Ya teman-teman.
Tetapi ketika dia mau mencoba, ketika diberi perintah, maka kembali seperti yang tadi saya katakan, semua sempurna. Baik, kita kembali ke dalam Yohanes 5 ayat 9 sampai 12. 9 tadi udah ya? Nah, ini yang salfok juga nih. Ya, ayat 10. Betul. Bacain boleh? Volunteer atau saya tunjuk deh. Enak nih kalau kayak gini nih, bawain host nih, ini penunjuk. Bro Panca. Boleh bacain Yohanes 5 ayat 10. Oh, nggak ada. Skip kalau gitu. Mungkin lagi ini ya. Sis Ana Rozan, boleh bacain Yohanes 5 ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Oke, makasih. Boleh terusin sampai ayat 12? Ya. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Yes. Makasih, Sis Ana. 11-12 lah ya, bahasa Indonesia, bahasa Malay ya. Oke lah, thank you. Nah, orang-orang Yahudi ini ya, dia bukan melihat, apa yang dilihat, bukan dia melihat orang itu sembuh karena mujizat suatu terjadi, tetapi dia melihat suatu kesalahan. Itu yang terjadi. Dan bukannya bertanya, dan hanya bertanya, siapa yang nyuruh? Karena mau apa? Mau cari-cari salah. Mau cari-cari salah, dia bilang. Kenapa kok bisa berjalan nih hari Sabat? Seperti kita tahu orang Yahudi kan, Sabat. Angkat tilammu dan berjalanlah. Dia cari-cari kesalahan, teman-teman. Dan kita tahu di ayat 13, kemudian berikutnya adalah, tetapi orang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah, kita tahu, ketika dia berdiri, kita bisa bayangkan, dia angkat tilamnya, kemudian tahu, hilang. Maksudnya bukan hilang, maksudnya tidak kelihatan Yesusnya. Jangan bilang menghilang, tahu menghilang, ya enggak. Tapi tidak kelihatan Yesusnya. Nah, Yesus ini nggak tahu, dia tiba nggak tahu lagi. Di mana katanya? Kemudian kembali kita kepada ayat 14. Ayat 14 siapa lagi? Gak apa-apa ya teman-teman, kalau saya tunjuk Sis L. Boleh ayat 14. Boleh, ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Terima kasih, Sis El. Ya, Tuhan Yesus bertemu kembali kepada dia ini siapa? Orang lumpuh ya, teman-teman. Kembali dia bertemu dengan orang lumpuh ini, kemudian dikatakan apa? Engkau telah sembuh. Ini dia. Jangan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, kita bisa bukan asumsi. Berarti pada zaman dahulu itu kan banyak orang, mungkin dia melakukan dosa yang tersembunyi sehingga dia menjadi lumpuh seperti ini. Ya, karena dikatakan bahwa dia tidak lumpuh, dia tidak lumpuh ketika dilahir, bukan lahir lumpuh, bukan. Dia bukan lahir lumpuh, tapi dia lumpuh selama 30 tahun setelah itu. Tetapi dengan segala keadaan dia, akibat dosanya itu, Tuhan lakukan apa? Sembuh, mujizat, bahwa orang berdosa seperti dia mungkin datang, ya, selama 30 tahun, sama seperti kusta zaman dahulu, itu terjadi karena dosa, kutuk. Nah, penyakit seperti ini, dia lumpuh, mungkin dosa dia yang setelah dilakukan, ketedoran atau pelayan atau apapun, kita nggak tahu. Tetapi yang luar biasanya adalah apa? Yesus mau datang, mau sembuhkan, dan apa dia bilang? Jangan berbuat dosa lagi. Kita baca di sini. Itu artinya apa? Sama juga Tuhan memberikan kasih karunia atau kesembuhan kepada suatu kuasa kesembuhan, dan bisa berkata setelah ini, bukan berarti mengizinkan kita setelah dikasih kasih karunia luar biasa, kita sembuh,
kita dikembalikan posisi kita diberikan berkat-berkat yang begitu banyak setelah kejatuhan kita. Tetapi ya Tuhan kan begitu besar kasih karunia kepada saya sehingga saya bisa lagi ini. Jangan kembali. Sama seperti nasihat pada Tuhan kepada orang lumpuh ini apa? Dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Karena kasih karunia tidak memberi alasan untuk kita kembali kepada kehidupan kita berdosa. Move forward. Jangan kembali lagi. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Tetapi bukan nyanyi ya. Apa yang terjadi, terjadilah, bukan. Tetapi bisa maju untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak kembali untuk berbuat dosa. Amin, teman-teman. Oh, kirain udah ngantuk. Enggak ya. Ya. Nah, Yesus tidak berhenti. Ketika seperti Yesus katakan jangan berdosa lagi, berarti kita harus apa? Yes, Sis Stefani, terima kasih. Kita harus apa? Bukan berhenti dosa itu seperti apa sih? Apakah ada janji Tuhan di situ? Ada, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi, berarti kita sanggup, ada kuasa kita untuk bisa menang atas dosa. Bisa kita menang atas dosa. Dan perintah supaya tidak berdosa lagi, kita tahu perintah itu adalah mengandung janji. Jadi ketika tidak berbuat dosa lagi, teman-teman, kita diberi janji bahwa kita akan disanggupkan dan kita bisa untuk menang atas dosa itu. Amin, teman-teman. Amin ya. Yes, Tuhan kita luar biasa. Yang penting kita lakukan dan percaya ya, seperti orang lumpuh itu. Kemudian Yesus tidak berhenti di situ saja memberikan kepada orang lumpuh ini, tetapi apa yang bisa kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 tentang masalah ini. Kita lihat. Boleh? 2 Petrus 2 yang mana nih, Sis? Aduh. Yes. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Boleh dibacain kalau misalnya nggak keberatan nggak bacain nggak apa-apa ya. Nah, ini no obligation at all. Si Stefani dong. Boleh ya? Oh, atau si Disa. 2 ayat 10 sampai 2 ya. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah membebaskan diri dari kecemaran-kecemarannya, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini. Anjing kembali lagi ke mulahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Terima kasih, Sus Disa. Kita bisa lihat teman-teman. Boleh dibalik lagi ke 20-nya. Oke, nah, jadi kita sudah pengenalan akan Tuhan itu melepaskan diri kita dari kecemaran-kecemaran dunia. Jadi tidak terlibat lagi kita di dalamnya. Kalau kita sudah mengenal kebenaran itu, percaya kita akan disanggupkan jika ada mendengar perintah Tuhan dan mengikutinya. Karena Tuhan kita luar biasa, sungguh penuh kuasa. Sehingga kita jangan sampai disebut seperti tadi dikatakan dalam peribahasa adalah, mohon maaf, ini kasar. Tetapi itulah, seperti binatang, anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang balik ke kubangannya. Kita kan nggak mau kayak gitu, dimasuk peribahasa gitu. Ya nggak, teman-teman? Nah, Yesus tidak memberi kasih karunia untuk supaya kita tetap dalam dosa, tetapi untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dan kita mempunyai apa? Hidup baru. Mempunyai hidup baru. Kita meninggalkan itu, kita punya hidup baru dong. Hidup baru, hati baru. Dan apa aplikasi spiritual? Artinya bisa berdiri seperti orang lumpuh itu. Berdiri dan berjalan. Ya. Hidup baru itu seperti apa di dalam Roma 6 ayat 4. Yes. Boleh bacain si Sami lagi deh. Dia yang scroll, dia yang baca. Apa-apa ya.
Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Sisani. Nah, Yesus mau apa? Kita punya hidup baru, supaya kita dipermuliakan dalam hidup yang baru ini. Kita mau punya hidup baru artinya apa? Punya tujuan yang baru, punya hati baru, punya semangat baru, punya semangat baru, apapun yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Karena Yesus mau setiap pria dan wanita, siapapun kita, menjadi apa? Berubah di dalam hidup baru yang kekal. Ya, sama seperti 38 tahun itu, orang lumpuh, 38 tahun dia menderita. Kalau kita tahu otot kecil mungkin 38 tahun ya nggak digerakin aja lemes. Saya aja olahraga cuma sekali seminggu, baru-baru ini sih. Nah, lingkar pinggang makin melebar, ya kan? Apalagi nggak digede-gedein. Artinya apalagi orang tidak melakukan apa-apa, ototnya makin bukan makin gede ya, makin kecil. Tetapi Yesus bisa sembuhkan secara instan dan mempunyai apa? Mempunyai hidup baru. Mempunyai hidup baru sama seperti kita dibaptis. Ketika dibaptis itu dibaptis secara Alkitab adalah diceburkan. Emang ember diceburin. Diselamkan ya teman-teman. Diselamkan itu artinya semua, nggak ada yang terluput satupun dari kita, tubuh kita nggak ada yang nggak kena air istilahnya. Semua kena. Nah, sama seperti hidup baru itu, semua aspek kehidupan kita juga apa? Baru dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ujung kepala bukan, ujung kaki ya. Sama seperti saya juga ingin menjadi manusia baru. Saya juga semua yakin teman-teman juga mau menjadi manusia baru. Kita mau berbeda terhadap keluarga, teman, lingkungan, semuanya. Sehingga kita mempunyai impact yang positif. Komunitas ini, mungkin di gereja kita, lingkungan kita dimanapun. Karena apa? Supaya kita punya sukacita di dalam Yesus. Dan Yesus betul-betul sangat mengasihi kita. Ya kan teman-teman? Dan perintahnya adalah, mungkin kita kadang-kadang up and down, kita nggak menjadi seorang pengikut Dia yang kurang setia. Mungkin. Tapi ketika kita berdoa dan meminta kasih karunia, dan merasakan kasih karunia, dan ketika kita mendengar perintah Tuhan itu, dan perintahnya salah satu yang kita pelajari pada malam ini adalah, jangan berbuat dosa lagi. Dia akan apa? Dia akan mampukan kita. Sama seperti tertulis di dalam Alkitab, di dalam Yudas 1 ayat 24. Kita baca, 1:24. Volunteer deh, Yudas 1 ayat 24. Boleh? Siapa saja? Yudas 1 ayat 24. Aku aja lah ya. Oh, siap. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan jangan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh gembira di hadapan kemuliaannya. Ya. Ada janji. Dia akan mampukan yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ketika kita merasakan kasih karunia dan mendengar perintah akan Tuhan, ya, jangan takut bahwa yang berkuasa itu tidak akan membiarkan kita tersandung. Yang perlu kita adalah hati mau. Kita mau berbuat. Sama seperti orang lumpuh itu menyambutnya dengan berjalan. Dia ada action yang dilakukan. Ada perbuatan. Bukan hanya duduk dan mendengar. Dan itu yang disebut hidup baru. Nah, di dalam mencoba hidup baru ini, Tuhan akan mampukan seperti ayat yang ditulis ini. Dan inilah janji-janji dan perintah yang luar biasa yang bisa kita ingat pada malam ini, teman-teman. Dan kita tahu bahwa kita tidak sempurna, karena justru di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan Yesus akan sanggupkan kita dengan kesempurnaannya sehingga kita bisa menjadi sempurna. Amin, teman-teman. Yes. Tuhan Yesus memberkati kita semua.